ونخصهم بالذكر فضيلة الأستاذ محمد حنيف البنجري، عسى الله أن يطول عمره في صحة والعافية. الفقير وبقية الحاضرين والحاضرات في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، آمين آمين يا رب العالمين. الفقير صاحب البرنامج في هذه الليلة، في هذه الحفلة، سأقرأ لكم منظومة البرنامج في هذه الليلة المباركة. نبدأ بالبرنامج الأول، قراءة المولد سمت الضرار التي قد ألفها الإمام علي بن محمد الحبشي. والبرنامج الثاني قراءة الذكر النشيد. وثم برنامج الثالث قراءة آية من آية القرآن، والذي بيقرأ لنا فضيلة الأستاذ محمد إمام. ثم نجي إلى برنامج الرابع وهي موعظة الحسنة، والذي بيتكلم عندنا الأول يعني الحبيب رضوان بن شيخ أبي بكر بن سالم، والثاني الأستاذ محمد حنيف البنجري. وإلى هنا منظومة البرنامج التي قرأت لكم. نرجو منكم العفو والرضا إذا وجدتم الخطايا مني، والله الموافق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para habaib, para syaraif min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita ada Habib Syaiful, Habib Hafiz, Habib Kayang, Habib Nopel, Habib Ahmad Al-Hamid, dan para habaib-habaib lainnya, khususnya Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Al-Habib Ridwan Al-Idrus, dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan Hadratul Muhtaramun wal Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan majelis talim kota Samarinda, para ustadz, ustazah, asatizah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah kami kepada pian-pian berataan. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pula narasumber kita, penceramah kita, tamu kita, tuan guru kita, Al-Mukarram wal Mukhtaram Ad-Dailallah Habibul Mahbub Syahidul Habib Ridwan bin Syekh Abu Bakar dari kota Jakarta, dan juga Al-Mukarram wal Mukhtaram Ad-Dailallah Kiai Haji Hanifur Rahman dari Martapura, Kalimantan Selatan. Hafizahullah wa ra'ah wa ba'tanallah bituli hayatih. Kita doakan semoga beliau-beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan usianya, disehatkan batang tubuh jasmaninya, dimudahkan, dilancarkan segala urusan dan dakwahnya, dikabulkan segala hajat, keinginan dan cita-citanya. Yang alhamdulillah beliau-beliau telah hadir di tengah-tengah kita semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Yang kami hormati dan yang kami segani para umara, para pejabat, para aparatur pemerintah, lurah atau yang mewakili Babinsa, Babin Kamtibmas, bapak-bapak ketua RT di lingkungan sambutan, para donatur, sukarelawan dan simpatisan yang telah mendukung, membantu dan berpartisipasi dalam acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan, kita sumbangkan, kita hadiahkan dalam acara ini, baik dalam bentuk moral maupun material, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, para tamu undangan, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
Jalla Jalaluhu fil ula yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah, riayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa, berkumpul, berhadir di tempat ini di majlis Ar-Ridha dalam rangka memperingati Maulidur Rasul baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dengan ayunan langkah kaki kita menuju ke tempat ini mendapatkan nadrah, pandangan rahmat, pandangan maghfirah dan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga duduknya kita di majelis ini bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, keharibaan kita, pemimpin kita, imam kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut syariatnya hingga akhir zaman yang telah mengeluarkan umat ini dari gelapnya kebodohan dan kesesatan menuju terang benderangnya cahaya kebenaran dan keilmuan. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah di jalan sunnatullah, kita yang selalu bersalawat dan salam atasnya, kita yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kelak akan mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan yang sangat besar dari baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya mujibas alin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tamu undangan rahimani wa rahimakumullah, perkenankan kami Haji Muhammad Nisfu yang akan memandu acara pada malam hari ini, dan izinkan kami untuk membacakan rangkaian demi rangkaian susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga mau'izah hasanah, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Untuk menambah keberkahan acara pada malam hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Untuk itu kami mintakan kepada Tuan Guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Ad-Dailallah Habibul Mahbub Sayyidil Habib Ridwan bin Syekh Abu Bakar untuk dapat memulainya. Ya Rabb, Fatihah taqabbal hajatana wa du'ana wa sudana wa niyatana bijai Sayyidina Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi barakati khulafa ar-rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa Sayyidina Kubaba Hadijah Kubra wa Sayyidina Kubaba Aisyah Ridha wa Sayyidina Kubaba Fatimah Az-Zahra وسنا إمام علي بن عابد سيدنا محمد الباقر أبو الصادق إمام علي وغيره سيدنا موسى الكاذب وبارك سيدنا عباس سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا حمزة وكل باي آخر رضوان وكل أهل الأهولية سيد التابعين سيدنا إمام أويس القرني وكلهم في الباق في الملأ في الزنبل في التريم في فلسطين في ننش وببركة سيدنا إمام حج الأحمد بن عيسى إلى الله الصادق وسيدنا مالك إمام حنبلي حنبي إمام الشافعي وببركة الإسلام حجة الإسلام الإمام الغازالي والإمام البخاري والمسلم والإمام جنيد الباغدادي وسيدنا إمام الشيخ عبد القادر الجيلاني وببركة سيدنا إمام ابن حجر وببركة سيدنا إمام إسحاق العلمودي وسيدنا الملك داني إمام عطاء الله وسيدنا موفور ببركة سيدنا أبي يزيد البستامي سيدنا أحمد بن محمد التيجانية ببركة بركة الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن آلي بعالوي ببركة سيدنا إمام علوي أمين الفقيه والحبيب حسن أسد الله محمد أسد الله وحسن الطرابي حبيب آلي وحبيب أبو بكر Alwi Wassalamualaikum warahmatullahi Imam Alwi Amin Faqih wabi khusus barakat awalnya fi Jawiyah wabi barakat Imam Muhammad Mulad Dawila وبركة الحبيب عبد الرحمن أسكاب الكتب الحبيب عمر مختار الحبيب أبو بكر الشكران الحبيب حامل أولاده وسلم الفرير وببركة الحبيب الكتب سلطان الملاء الحبيب علي الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي الأكبر الحبيب أبو بكر والحبيب حسين والحبيب الشيخ
كله هو من سلسلة الإندوشيا ببركة الشيخ عمر بن مكرمة الشيخ معروف بالجمل ببركة الكتب الحبيب أحمد الشيخ أبو الدين الأكبر والحبيب عبد الرحمن والحبيب عبد الله بن سالم بن عبد الله وصول المفور هي الشيخ أبو أيد الفضيل سيدنا الإمام بركة سيدنا الإمام قطب الفخر الوجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم حبيب أجل بن سالم حبيب حسين والحبيب حامد والحبيب حسن والحبيب أحمد أولادي والله سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب كرس بركة الحبيب أجل بن سالم والحبيب عبد الرحمن بن أجل بن سالم والحبيب بكر والحبيب كرس بركة سيدنا الإمام قطب الأنفاس والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وبركة الإمام القدس الشاهد والحبيب أحمد بن محمد الحبسي والشيب وببركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد الهاشم العرس الحبيب يوسف بن آبن الحاشمي وبركة الصهيب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبسي الحبيب حسين بن زين الحبسي وببركة الحبيب الكتب علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه وصل الحبيب إدريس بن إدريس بن شهاب والحبيب عمر بن إدريس الحبشي الحبيب محمد محسن والحبيب محمد الحبيب محسن بن سميد وبركة الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وبالحبيب علي بن محسن بن حسن العطاس بن مرساد وصل المفروض وبركة الحبيب حسين بن أبي بكر علي الأكبر رحمة والبطن والحبيب هاشم بن مشيع بن يحيى الحبيب محمد بن طائقامو والحبيب محمد بن أحمد الحبيب محمد بن إدريس الحبسي وببركة سيدنا الإمام حبيب حامد باشيري الحبيب علي خمس وببركة سيدنا الإمام حبيب علي بن عبد الله بن حشيم وببركة الحبيب محمد بن عبد الرحمن الإدريس ويسلم المفروض بن سيد علي الإدريس وببركة سيدنا الإمام الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي تجيني وببركة الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي تجيني وببركة الحبيب أحمد بن علوي الحامد كجون وببركة الحبيب محسن بن محمد العطاس محمد جاتي وسلم المفروض بالخصوص بركة الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولا إمبان ببركة الحبيب أحمد بن طالب العطاس بقلونgan بالخصوص بركة سيدنا الإمام القطب محمد الحبيب محمد بن طاهر الحداد تقال وصلنا على الله أمداد بالخصوص بركة علي بن شبكر وبالخصوص صاحب الخالص صاحب الخضراء الحبيب أحمد بن أبو بكر الإدريس الحبيب علي بن أحمد الإدريس الحبيب حسن الحبيب مختار وبالخصوص مجلس مباركة بالخصوص الدنيا مجلس الرضا وعلم بالخصوص علم نوال دنيا زرنا الشيخ أخينا الحبيب رضوان الإدريس إن شاء الله نافعا ومؤدديه في الدنيا والآخرة نافعا بالخير الدنيا تنطق الله والرسول mudah-mudahan majlis yang sah mubarakah majlis mubarakah wabiniat mubarakah dan insyaallah mudah-mudahan menjadi sebab senyumnya Nabi Muhammad sebab pembuka kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad wa man yu'adzim ta'ala fa innahu taqwa qulub barang siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah itu sesungguhnya orang yang hatinya benar-benar bertakwa. Dan baginda Nabi Muhammad syiar Allah paling besar. Dan pada habib semuanya semua ami-ami mohon maaf dengan seperti satu guru kita semuanya kita ucapkan Fatihah ini juga untuk untuk badan kita. Untuk sehat Islam, sehat iman, sehat badan, tawil umuran, ta'atil rasul wa nurul khila al-hidayah wa sabr wal qama'ah menjadi ahli la ilaha illallah menjadi ahli Quran menjadi ahli syalihin menjadi ahli syakirin dan menjadi umat Nabi yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb ya Rabb ya Rabb Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tarakihim wal mu'afati minal fitani ya Rabbi bihim wa bi alihim min ajir bin nasr min al-fariji Allahumma ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah al-Mustafa wal Murtala wa binahuma wal Fatimah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabi Ummi alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi
dapat menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan khusyuk pembacaan untaian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh akhina fillah Muhammad Imam. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu fi rasuluhul nabiyul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nanti-nantikan bersama, puncak acara pada malam hari ini, Mau'izatul Hasanah, ceramah agama, nasihat agama, hikmah peringatan Maulidur Rasul baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang akan disampaikan oleh tuan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Dailallah Kiai Haji Hanifur Rahman Al-Banjari dari Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Pada beliau fa'alaihi falyatafaddal maskur. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan asyraful habaib, seluruh para habaib, para zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang di luar mendengarkan ataupun yang berhadir di dalam. Wabil khusus Habib Ahmad Al-Hamid, Habib Nopal Al-Kab, Habib Al-Khirid Habib Fadlan Al-Khirid, Habib Syaibul Al-Qadiri, Habib Az-Zahir, Habib Ridwan bin Syekh Abu Bakar, nah, dan seluruh para habaib yang tidak bisa disebutkan lagi, dan terutama yang baru naik ini, nah, sahibul majelis Habib Ridwan. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan, Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi kita semuanya. Dengan berkah kita mengadakan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, para panitia, baik itu membantu lewat parkiran, konsumsi, tenaga, pikiran, sehingga terjadilah acara di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas sampeyan semuanya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, mantap Ibai. Tinggi, mantap suaranya. Ulun minta maaf, ulun badahulu mengambil apa? Minta maaf karena baru datang dari Utim Sangatta. Kebetulan karena musibah aja garing bener aja. Karena bini Tuhan ditinggal terus kayak bapak. Nah, jadi mudah-mudahan yang mana yang sakit mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan, yang mana yang lagi masalah dalam keuangan, ekonomi, keluarga, mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan semua masalahnya. Jadi mungkin akan ulun sampaikan kurang lebih 20 atau 30 menit. Kalau Habib mau nambah silahkan kita ya. Jadi tersebut di dalam Maulid At-Tibai karangan Syekh Abdurrahman At-Tibai disebutkan di situ, kuntu nuran baina yadayillah azza wa jalla qabla yakhluqa adam bi alfai am. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah aku sewaktu menjadi nur, sewaktu aku belum berupa jasad, masih menjadi nur. Ini dalam Maulid At-Tibai. 2000 tahun aku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Nur kita, nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud selama itu kurang lebih 2000 tahun. Lalu dengan sebab itulah Allah Ta'ala menciptakan manusia ini, terutama yang dikenal dengan Nabi Abul Bashar. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Tersebut di dalam tafsir As-Sawi, Hasyiat Tafsir Jalalain. Disebutkan di situ, tatkala Nabi Adam tidur, tatkala Nabi Adam itu tidur, lalu diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri. Jadi kita lakiannya tulang rusuk itu ada 18, sebelah kanan 18, sebelah kiri 18. Lalu diciptakannya Hawa, kurang satu kita sebelah kiri, jadi 17. Timbul pertanyaan, kalau Habib guru-guru banyak bini bang, berarti tulang rusuknya banyak juga, kurang lah. Nah, karena tahu tuh, takut nih aja yang pengalaman bisa juga di scan kah, bisa juga dilihat dulu. Nah itu wallahu alam. Nah ya kan. Jadi lalu bangun Nabi Adam. Bangun Nabi Adam melihat keindahan ciptaan Allah, kebinian Hawa. Hendak memagut Nabi Adam. Indahnya nih sosok ini. Ada bisa gantinya Hawa kan awal-awal perempuan. Diciptakan tatkala Nabi Adam tidur. Ini di tafsir As-Sawi, bukan di Google, bukan di YouTube. Ada kitabnya. Luar biasa.
Makanya kenapa lakian itu susah memahami wanita. Ulun sebagai Raja Buaya Martapura menjelaskan. Kenapa laki-laki itu susah memahami wanita? Karena wanita diciptakan tatkala laki-laki tidur. Itu sesuai sudah. Sesuai tafsir sudah. Dan kenapa wanita susah mengatasi laki-laki? Karena terdahulu laki-laki diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat apapun wanita tidak akan bisa mengatasi laki-laki. Karena apa? Yang diciptakan Allah pemulaan dulu laki-laki baru wanita. Jadi babini aneh bawa bertenang aja. Artinya kayak apa supaya rumah tangga itu pedih, susah, senang, sedih, cukup berdua aja yang tahu. Ini bekal laki, dua laki bini, CRT-an tahu lah Habibullah lah misalnya. CRT-an tahu bekal lakian. Yang laki memecah piring, yang bini berkuciak-kuciak. Tapi aneh juga bang, kadang-kadang rumah tangga yang seperti itu tuh banyak bisi anak, loco juga biar tidak banyak bisi. Kadang-kadang banyak bisi anak, kalau pinang adem-adem ayo biasa aja. Iya 1-2 aja nah, masya Allah tikung 2 aja tahu sih. Jadi emang ada tafsirnya. Nabi Adam alaihissalam tidak dapat memahami perempuan istrinya Hawa karena waktu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri kurang aturannya 18 diambil 1 jadi 17. Nah di situ laki-laki itu sulit memahami wanita. Apa tadi? Dan wanita sulit mengerti laki-laki karena laki-laki itu apa? Badahulu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya saling memahami gitu. Ada yang mengalah. Hari ini abahnya mengalah. Esok umanya mengalah. Gak ada istilah saling memahami. Karena di kitab tafsir itu sudah jelas sudah. Pahamlah. Artinya Nabi Adam gak tahu diciptakan Hawa waktu tidur. Artinya kan sulit memahami. Artinya besok abahnya yang memahami. Lebih paham, lebih mengalah. Besoknya lagi abahnya, kalau abahnya terus sama ayah mengalah semua. Besok mamanya, ibu, besoknya bapaknya, artinya saling memahami berumah tangga akan menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Lalu diciptakanlah nur tadi sujud, lalu dititipkanlah nur itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam turun lagi nurnya itu maka diceritakan dalam Maulid Barzanji karangan Syekh Muhammad Ja'far Al-Barzanji. Ulun 2015 bisa ceramah kepada Gelang Banten. Yang ulun dengarkan di situ Maulid Ad-Dibai. Masya Allah. Lokasinya itu saat itu dekat makam Bahdim Buya Dimyati. Alhamdulillah bisa sawan ziarah ke sana wali besar Cidahu. Masya Allah. Yang aneh situ ada masjid, 2 masjid berseberangan tuh aneh. Maka sholat keduanya itu aneh. Bagi yang bisa ke Banten itu pasti bisa mengalami dan melihat hal yang aneh seperti itu. Itu ada ilmunya tuh beliau tuh. Ada kaulnya, ada kitabnya. Kita kada sampai jangan me'etirot. Kalau bisa kita kalau kada berilmu jangan me'etirot. Jangan menggibah, jangan mengguncing-guncing. Kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi sahibu Simtid Duror. Wa zununan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tuhayyibna. Kita harus sangka baik, pakai terus sangka baik. Ulun bahari sampat belajar ngaji kitab. Jangan daur, diam, tolong dijaga. Ulun dahulu sempat belajar kitab, mengaji bersama orang banyak dengan abah guru sekumpul Kamis sore dan Minggu sore. Banyak yang ditekankan beliau. Nah, nangis maginnya. Ditagur jangan daur malah nangis. Ditekankan kata abah guru sekumpul bahari pengajian di Matapura. Banyaki bersangka baik.
Kenapa nih cara suka sama kita? Sangka baik kita banyak dosa kan. Kalau ada salah kan, banyak kita sangka baik. Dengan berkah kita bersangka baik, orang kita menggibah orang. Ulun kadang-kadang heran juga 2004 2003 abah guru tuh kebanyakan membawa itu ingatakan nang lah sangka baik aja nyaman hati nang aja sedikit. Kadang bingung juga. Sudah kayak ini nah nyara tahu kita sekarang banyak kejadian yang membuat kita sangka buruk terus dua orang. Apalagi mendengar di Instagram, TikTok, YouTube, media sosial. Aduh salah. Kalau bahasa kai ulun almarhum Kiai Haji Mahlan Martapura, kalau kada jadi duit terus digaduhi ya sidin. Ini bolocot ya bujur nih. Kalau kada jadi duit di sini terus digaduhi apalagi jaga pencaratan kita terus digaduhi. Nah, ini daripada kepada kata orang Martapura yang kada-kada digaduhi. Yang kada-kada digaduhi. Kayak kisahnya gini, yang kada-kada digaduhi, yang kada perlu digaduhi. Coba kita buka kitab Riyadhus Shalihin halaman 500-501. Terbitan DKI cetakan kuning, dijelaskan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karangan Imam Nawawi Fikih Bibai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah kepada sahabatnya, muridnya, bertanya tetapi tidak sesuai yang ditanyakan. Kata Rasulullah, innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Hanya saja binasa umat sebelum kamu dengan banyak tanya, pertanyaan yang tidak, pertanyaan yang tidak berguna. Jadi tidak selamanya banyak bertanya itu bagus. Lihat dulu pertanyaannya apa. Ulun ada dapat lagi halaman yang sama, penjelasan yang sama, halaman 94 di kitab Riyadhus Shalihin. Ini di kitab Pak, bukan di Google, bukan di YouTube. Harus ke kitab. Guru harus berguru, punya sanad jelas, ambilannya jelas, enak didengar. Kalau nggak punya sanad, bahaya. Laulal isnad kaqala man sya'a. Kata orang Martapura, bahasa Martapura zaman dulu, maranyau. Maranyau, artinya apa ya lah? Ngawur, bahasa Jakarta. Karena nggak punya sanad. Dia pikir jadi ustadz, jadi kayak itu gampang. Oh enggak. Bukan seperti itu. Silahkan pian tengok di Martapura, di kota kami. Lihat. Ulun selama 6 tahun di Kaltim tiap bulan, hampir tiap bulan kajian kitab. Ulun akui Samarinda ini dan sekitarnya habis zuhur ada pengajian masjid Pemprov. Habis subuh banyak sini rata-rata pengajian masjid-masjid ataupun musola. Habis maghrib, habis isya, habis asar kadada. Habis asar cuman ada di Martapura. Kebanyakan di kota kami habis asar pengajian di Baik. Kebanyakan ulun akui Samarinda ini apa menuntut ilmunya tuh masya Allah, semangat menuntut ilmu masya Allah. Walaupun ampun maaf kadang bawa kitab cuman mustamik aja. Itu sisi positif. Sisi negatifnya belum lagi membuka kitab sama di Martapura. Kalau di Martapura majelis ulun, guru menawar, guru-guru kami, guru sekumpul dan guru yang meninggal dunia. Kalau sudah gurunya bismillahirrahmanirrahim qala muallif itu semua murid santri-santri ulun buka kitab semuanya. Tetapi habis zuhur enggak ada. Habis subuh kami tidur, Bay. Artinya enggak ada majelis habis subuh, kebanyakan habis maghrib, habis isya, habis asar. Itu plusnya dan ada minusnya, paham lah. Mudah-mudahan Samarinda ini semakin kental mencintai ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun akui gairah semangat mengaji sampai jam 12, masya Allah Samarinda. Apalagi acara maulid, guru Zaini, guru Udin, masya Allah. Coba di Martapura itu jam 10:30 sudah bubar, Pak. 10:30 sudah bubar. Ini ada yang aneh, cuman tradisi. Ketahuan pacaran di depan Masjid Agung Al-Karomah Martapura, insya Allah dikawinkan itu. Jam 11 malam, misalnya kai pacaran ketahuan di Masjid Agung Al-Karomah diciduk warga, maka kata warga diancam kalau pian karena kawin kami yang kawin akan pian ya. Ya jadi pian nyaman aja karena kawin karena modal pian cari cewek di Martapura bawa perjanjian jam 11. Ya bagaya aja. Daripada religiusnya kota kita Martapura, Kalimantan jantungnya Martapura, tidak syak, tidak ragu lagi. Di mana aja pian punya kaum musola, punya kaum masjid, kebanyakan pasti tanya aja lulusan Darussalam. Guru Udin,
3 bulan bisa di Darussalam. Pakai sah sama ulun. Guru saya ini alumni. Kalau tidak Darussalam, tanya lagi, pasti ada raitan daripada keturunan datuk kita Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Antara dua aja. Di Kaltim ini ulun ceramah ke Kalbar tahun kemarin. Sekalinya Habib Ridwannya ulun tanya-tanya, sekalinya alumni Darussalam juga. Nah, ada luput dari Darussalam. Keberkahan buat pondok pesantren Darussalam. Mudah-mudahan selalu terjaga, lestari, dan selalu kental unsur kitab ilmu, fikih, hadis, dan tasawufnya. Amin ya rabbal alamin. Bentar lagi lah. Habib Ridwan. Kalau ni manyucuk Habib Ridwan itu lah manyucuk nah. Angin manyucuk. Nah, jadi karena kau berdiri ulun. Nah, mudahan biar sepandang ujar bahasa fikih, ikhtisar. Sedikit lapas, maknanya luas. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semuanya. Ampun maaf para habaib kalau ulun suul adab ataupun yang tidak berkenan di hati pian semuanya. Ini hanya ulun menjelaskan daripada mengambil, menukil daripada beberapa kitab, insyaallah. Kalau memang dipertemukan lagi, insyaallah Habib, insyaallah ulun bersedia ke sini kalau kada hawar bipa, insyaallah. Oke. Kalau dibawa gadis perjalanan ulun bisa kada jadi ke sini bipa. Nah, dibawa bini hanum misalnya perjalanan dulu. Nah, yang perjalanan aja. Kada tahu ulun bawa batanang berarti pian bipa. Sedikit lagi. Jadi dalam maulid berjanji, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada saunan lismihi. Tarakus sifaha falam yusibkum haruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Seluruh datuk-datuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib sampai Adnan, sampai Ismail, sampai ke Adam, semua dipelihara Allah daripada datuknya Nabi, daripada syirik, daripada maksum, intinya maksum dipelihara daripada segala kelakuan yang menyalahi dalam agama. Kalau kita paling kakek kita, datuk kita tahu sudah kelakuan. Ayah dari datuk kita kalau orang Matapura Anggah namanya. Datuk yang kelima Anggah namanya bebe. Jadi jago kumpul bahari. Kalau yang keenam napa Manggah. Kenapa Manggah ketuhaan sudah? Manggah. Manggah, sanggah. Kalau anak kan anak, cucu, cicit, ini kumpul bahari kulocok. Anak, cucu, cicit, puyut, cuit, gamit, anak gamit. Itu bahasa bahari atau pura. Bahari kumpul pengajian. Yang belum sampai sana lah. Ini juriat artinya Tuhan. Kebanyakan guru-guru kita, apalagi di Matapura semuanya kebanyakan ada yang meninggal dahulu, ada yang meninggal umur 100 tahun kebanyakan. Allah. Model yang di Banjar tuh Mufti Jamaluddin, Subki Mufti Jamaluddin, dan banyak lagi para juriat-juriat Datuk Kalampayan yang diberi Allah Ta'ala umur panjang. Ya, khususnya Datuk kita, Datuk Kalampayan, itu umurnya panjang sekali, 100 tahun lebih, Masya Allah. Sebaik-baik manusia dalam kitab Minahus Saniyah, dan beberapa kitab hadis lainnya, orang yang tola umruhu wa hasuna amaluh, baik pekerjaannya, baik amaliyahnya, dan panjang umurnya. Mudahan kita menjadi apa yang dikatakan Rasulullah, sebaik-baik manusia, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amaliyahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampeyan semuanya di sini tentu banyak ulun lihat sudah umurnya lebih dari 40 tahun. Dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi halaman 71, terbitan DKI cetakan kuning, dijelaskan orang ahlul Madinah idza balagu arba'ina sanah taqarrabu lil ibadah. Apabila ahlul Madinah, para sahabat, tabi'in salafus saleh kita, kalau sudah 40 tahun mereka meluangkan waktunya, lebih memfokuskan lagi Ridwan untuk rajin beribadah. Waktu muda nggak bisa sholat duha 40, lewat 40 dia rajin sholat duha. Untuk apa? Bekal menghadapi kematian. Ayo kita rasa-rasa sudah umur kita berapa sudah? Apalagi di sini ada 60, 70, 50. Ulun kan baru 17, aman aja. Ahlul Madinah kalau sudah 40 tahun mereka pasti memfokuskan lagi untuk akhiratnya dan mengurangi lagi gawian atau pekerjaan dunianya. Itu emang sudah tradisi salafus saleh kita. Artinya umur 40 itu adalah angka
angka yang betul-betul untuk kita fokus ke akhirat dan kita tidak fokus lagi ke dunia. Pian sebelum 40 tahun kerja banting tulang. Bagus. Niatkan habis 40 tahun jadi bos sudah. Tinggal sholat ke masjid, ke pengajian. Sholat ke masjid, ke pengajian. Santai sudah. Karena masa mudanya kerja banting tulang. Itu yang betul, Pak. Yang na'udzubillah. Masa mudanya santai, apalagi sekarang, ya Allah, maaf. Ulun, maaf, ulun karena nyinggung-nyindir aja. Ini yang kasihan. Suaminya main game. MLFF. Apalagi? Nah, yang bini begawi, naudzubillah min dzalik. Supan. Malu nih suami. Para anak-anak bujangan tolong gamenya Tina MLFF itu sudah dikurangin, apalagi sudah mau kawin. Malu kelihatan mentuha. Malu ditawain mentuha, ketawa Habib kita. Ya lebih malu. Ini bujuran nih. Ada gaya bujuran. Nah, santai apa main game, yang istri bekerja tepaling itu yang bikin sikap kiamat itu. Di mana harga diri kita sebagai laki-laki? Daripada zuriat dan kalampayan, pecucuan gak ada salah. Syekh Abdullah Khatib namanya. Itu adalah padatuan guru sekumpul. Di antara pesan beliau, manakib beliau, wajib bagi laki-laki bekerja apabila dia sudah kawin. Ayo. Nah, bocil, diam-diam bocil, kesunat 2 kali nih. Aduh, aku ceramah juga di luar nah Bipeh. Wajib kalau sudah kawin, sudah nikah bagi laki-laki bekerja. Tolong dengarkan lagi, ini Pak Habisan. Tolong dengarkan lagi. Manakib Syekh Abdullah Khatib, salah satu cucu Datuk Kalampayan. Apa kata beliau? Wajib bagi seorang laki-laki bekerja apabila sudah menikah. Artinya menafkahi istri itu wajib. Berarti kalau usul fikih kelas tinggi al-luma namanya. Mafhum di orang pesantren. Berarti orang yang tidak kerja padahal dia sudah menikah haram. Ayo, berdosa. Pahamkah? Nah, supaya keluar kaul dari ulama, ya kita bekerja. Apakah kerjaan kita? Sopi kah kerjaannya? Apakah usaha yang kecil-kecil? Yang penting ada kerjaan. Karena itu kewajiban bagi kita menafkahi istri kita. Ini bini 3, anak 15 begawi kada, ya salah. Ya. HP terus pulang jasidina, main game aja itu ya salah. Nah, itu. Jadi harus lihat Rasulullah SAW. Rasulullah sebelum nikah sama Khadijah kan bekerja, berniaga. Lihat bagaimana Rasulullah berdagang. Zaman jahiliyah ini misalnya ini embernya ini ada pecah. Lalu Rasulullah bilang ini pecah embernya. Jujur, sidik. Sifat Rasulullah sidik di situ BP suka. Karena zaman jahiliyah menurut ulama tafsir, adab itu sudah hilang 500 tahun sejak Nabi Isa diangkat. Jadi gelap. Zaman fatrah. Menurut ulama tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi berdagang itu jahil semua. Jahil semua berdagang itu. Makanya ulun belajar bahari sama Guru Wildan tahun 2008. Mudah-mudahan Guru Wildan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Guru Wildan itu beliau Habibie setiap Sabtu pengajian perempuan jamaahnya 25.000 di Martapura di Tanjung Remak dekat Sekumpul. Mudahan beliau panjang umur selalu sehat. Orangnya alim benar, Masya Allah. Lulus Sholatiyah Mekah. Dan lulus kalau kada salah sempat beliau ke Mesir dan lain-lainnya. Itu permata kita, harus jaga permata kita, harus jaga ulama kita. Jangan memfitnah ulama kita, doakan ulama kita. Kalau ada yang salah maklumilah dia manusia, kita pun bisa salah. Nah dia manusia, apalagi ulama. Tolong doakan, mudahan panjang umur, sehat, murah rezeki. Wabil khusus sahibul majlis Habib Ridwan, mudah-mudahan sidin sekeluarga panjang umur, sehat, murah rezeki, dan majlis beliau selalu berkah dan terus bersambung
sampai ajal memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pas sudah waktunya ulun jatah setengah jam, pas sudah, ampun maaf ulun ada kalain lagi, ampun maaf ulun cuma mengambil berkah daripada Habib Ridwan. Mudah-mudahan kalau ada waktu kesempatan kita jumpa, insya Allah kita jumpa kembali lagi next time, kata orang gaul. Insya Allah waktu yang akan datang. Kalau ada salah ulun minta maaf, sorry. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ini yang ulun bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Disebutkan la ilaha illallah, diselasikan dengan kalimat Muhammadur la ilaha illallah. Jadi dulu ada ulama wali alim besar, setiap beliau mengembara atau berjalan ketemu orang, beliau ucapkan la ilaha. Kalau yang ketemu itu menjawab Muhammad Rasulullah, baru dia buka ilmunya, kasih kebayaannya. Kalau cuma dia ditinggal. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat tertinggi. Dan Allah sejajarkan dengan Muhammad Rasulullah. Waktu zaman Nabi Allah Adam, la ilaha illallah Adam Nabi Allah. Kemudian waktu zaman Nabi Allah Nuh, la ilaha illallah Nuh. Tapi itu cuma sebagai penekat untuk menunjukkan tahap-tahap peningkatan dari satu derajat ke derajat yang lebih tinggi, menunjukkan akhirnya bahwa Rasulullah itu Nabi awal akhirin, ruhnya diciptakan di awal, badannya dikeluarkan di akhir. Jadi 124.000 nabi itu sebelum baginda Nabi Muhammad menunjukkan tingkatannya. Enggak. Akhir mulianya baginda Nabi Muhammad. Dan ini yang perlu diperiksa, perlu kita pelajari bahwa kedekatan cara kita untuk mencapai mendapatkan pandangan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu berproses satu persatu. Selangkah dengan kalau orang bilang sitron. Langkah dalam perjalanan hidup kita menuju Allah ini namanya amal, dan modal hidup kita isinya namanya umur. Amal itu akan bermanfaat kalau kita ikhlas dan beriman. Ikhlas dan beriman. Kata Sayyidina Imam Ali, jikalau seorang manusia ikhlas karena Allah, maka Allah akan gantikan keikhlasannya itu dengan yang namanya taufik. Ikhlas itu ialah sesuatu yang paling cepat naik dari muka bumi Allah ke langitnya Allah, dan Allah ganti namanya taufik. Taufik itu paling cepat turun dari langit Allah ke muka bumi. Taufik itu ialah diizinkan buat melakukan ibadah. Kalau hidayah petunjuknya, taufik diizinkan. Sekarang ini kita dapat taufik dan hidayah. Ya. Keikhlasan ini kata Imam Syafi'i, salah satu syarat menjadi orang santri belajar itu ada 5. Pertama, takhlusnya,
memiliki niat yang ikhlas. Kemudian berges, ada dananya. Ketiga ada zakain, kemampuan. Keempat ada ustadznya, benar sanadnya. Kelima dulu zamani, waktu yang pas. Jadi ikhlasnya di awal. Kalau niatnya hebat, niatnya ikhlasnya hebat, amal kecil pun menjadi besar di sini. Kalau niatnya kecil, ya amal besar jadi kecil. Saya segala harapan dan kehati-hatian menginginkan dengan kuatnya niat kita yang hadir di sini, ya tentu niat yang ikhlas ya. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat menjadi pembuka segala sesuatu, pintu-pintu di mana itu menjadi pintu yang Allah ridhoi. Ya. Allah itu akan sangat senang, sangat sayang kepada hambanya yang sangat cinta takriman kepada baginda Nabi. Kekasihnya. Apapun yang berurusan dengan Rasulullah, yang menyenangkan Rasulullah, Allah akan paling hebat, paling cepat, paling kuat, paling mutlak untuk ridho. Kita menyenangkan hati Rasulullah ini. Allah akan mutlak itu lebih hebat dibanding kita. Ya, tapi sebaliknya, jikalau kita Allah minta jawabnya membuat sedih baginda Nabi Muhammad, seperti kejadian tentang agama Islam atau Al-Quran diremehkan, saudara kita di Palestina kita nggak mau tahu, ya, membuat sedih. Rasulullah itu paling cinta kalau umat Islam itu saling sayang, saling cinta, saling ini. Kan Rasulullah rahmatan lil, kita ada yang ngomong di Jakarta Palestina, udah ada urus dimakan kita sendiri. Itu keropos imannya. Di mana hati kita condong, disitulah kita akan dipandang oleh Allah. Ya, nggak ada tempat abu-abu, yang ada surga, neraka, siang malam, pahala dan surga, murka dan ridhonya Allah. Sesuatu yang paling hebat mendatangkan ridho Allah cuma dengan cara menyenangkan hati Nabi Muhammad. Lebih hebat. Di mana kita sholat? Sholat ada salawatnya, ya. Di azan ada nama Nabi Muhammad. Al-Quran dibawa oleh Rasulullah, memang kalam ilahi. Tapi saya bertanya, Al-Quran dulu apa baginda Nabi dulu? Rasulullah dulu, ya. Dan semua yang hadir di sini, kita semua berhak dengan lazim dan sepantas-pantasnya untuk merasakan bahwa saya yang di sini dekat dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Itu bukan kegeeran, itu bentuk syukur nikmat. Saya meyakini berkat malam ini hadir di majlisnya Habib Yusuf, ini majlis Rasulullah Habib Ridwan, tapi ini majlis Rasulullah. Berkumpulnya muslim ini menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Satu aja yang dipandang dengan tawajud indah oleh Allah, yang lain berkah. Ya, ngumpul muslim itu berkah. Ngumpul muslim berkah. Yang nggak berkah apa? Memisahkan muslim. Ya, yang nggak berkah apa? Meremehkan muslim satu dan muslim. Ya, meremehkan ini sifat yang Allah benci. Lebih Allah benci meremehkan daripada maksiat. Maksiat, hilang, salah, Allah tahu. Kita ini tempat salah. Tapi sangat jadi bahaya ketika muda melakukan kesalahan. Kita meremehkan. Nggak apa-apa, masih muda ini. Nggak apa-apa, Allah maaf ini. Ya, terjadi sekarang gitu. Saya ingin merasakan bahwasanya dan mengatakan bahwa hadirin berjumpa nih, maaf ya. Kayak kita di sini kan aturan daripada sayangnya Allah. Anugerahnya Allah. Memang kita ada ikhtiar, ada usaha untuk sampai di tempat ini. Usaha kita kuat sih dibanding anugerahnya Allah. Berapa yang kalian keluarkan? Napas dari Allah. Iya. Naik mobil, naik motor semua itu. Ini anugerah.
Dan anugerah Allah paling besar baginda Nabi Muhammad. Ya. Anugerah itu meliputi usaha. Sedangkan Allah jelas-jelas memberitahu bahwa usaha kita terbaik. Manusia butuh tidur, butuh makan, lapar, kepingin ngapain mana sih bisa ngedengar. Tapi anugerah yang datang dari Allah ialah apa? Ketika kita sangat membawa keyakinan dengan hati dan pikiran selaras untuk mencintai baginda Nabi Muhammad, menghadirkan perilaku tabiat akhlak mulianya Nabi Muhammad dalam kesehari-harian kita, menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, atas satu sunnah yang kau lakukan sunnah Nabi Muhammad yang kau lakukan dengan pakai cinta kepada Rasulullah, itu sangat jauh lebih. Takzim sunnahnya Nabi Muhammad. Kenapa disuruh makan tangan kanan? Ya Allah memerintahkan. Tapi aku melakukan ini karena aku cinta pada Nabi. Itu jauh lebih hebat. Kalau cinta, kalau ibadah dilakukan karena sekedar wajib atau hajat atau apa, umum. Tapi orang-orang yang melakukan ibadah memang karena cintanya pada Allah dan Rasul, indah. Sudah sewajarnya aku ini sholat karena memang aku ini hamba. Dan sholat aku ini mencontoh sholatnya baginda Nabi Muhammad. Gimana Beb yang mencontoh? Ya kalau bab gerakan, bab yang usul atau furu itu terlalu lebar untuk dibahas malam ini. Tapi percayalah, sholat itu ibadah terpenting antara kita pada Allah. Apa yang benar-benar sholatnya seperti Rasulullah ialah ketika ada takbirnya hatinya sudah menuju Allah. Dia buat kebesaran itu cuma besarnya Allah. Kemudian waktu dia baca Fatihah itu dia hatinya ikut membaca Fatihah. Dia rukuk hatinya ikut rukuk. Dia sujud hatinya ikut sujud. Dia salam hatinya. Jadi hatinya itu benar-benar apa yang mengikuti perintah sholat itu ketika keluar dari sholat tidak merasakan hambar. Ya, implementasi daripada sholat benar-benar berefek pada dirinya. Orang tua dulu nih, maaf ya nih, kalau azan itu belum di masjid mereka malu. Azan kan buat panggilan bagi mereka yang tidak tahu. Ya, jangankan untuk nggak sholat, azan telat malu. Ya, kan riwayatkan Sayyidina Bilal waktu zaman Rasulullah, mereka Sayyidina Bilal itu waktu azan marah kan, ya betul. Umat di dalam nggak naik menara lagi. Sebenarnya kapan lama, jadi pemberitahuan. Jadi kalau sekarang orang di masjid itu asal lebih baik azan yang pakai mic keluar, pakai keluar. Menunggu untuk ibadah. Al Habib Ahmad Al Mukhtar, namanya Habib Ahmad Al Mukhtar Ampel, ya. Habib Ahmad Al Mukhtar wali besar. Ketika ada dikumandangkan suara azan dalam perkataan as-salatu khairun minan naum, beliau jawab apa? Laisa ana ya Allah, bukan aku ya Allah. Kan salat itu lebih baik daripada tidur. Beliau jawab apa? Tidak ya Allah, saya tidur, saya tunggu. Menunggu akan apa? Kenikmatan dalam ibadah pada Allah. Saya tanya sekarang, ada nggak tempat, waktu, kejadian, urusan, ya dia telah perlu, dia telah. Bagi orang yang bertauhid, meyakini mutlak keesaan Allah Ta'ala,
kita harus meyakini tiada satu tempat, waktu, kejadian yang membuat kita dilarang untuk berhubungan sama Allah. Ya, nggak ada. Semuanya waktunya bebas. Ya, makin sering makin bagus. Bahkan di kamar mandi boleh kita wirid, campur sama istri boleh kita wirid. Ya, ya, diperintahkan untuk selalu ingat sama Allah. Mengingat Allah itu kalau nggak pakai contoh dengan caranya Rasulullah, terus pakai cara. Kan setelah Allah sempurnakan agama ini, Rasulullah itu kan membagi tugas, membagi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah membagikan apa-apa yang diberikan oleh Allah ini melalui wahyu atau langit tadi, melalui wahyu untuk menegakkan tauhid, menegakkan akhlak segala macam. Rasulullah membagikan itu penuh dengan amanah kan. Rasulullah amanah kan membagikannya kan. Ya, Allah memberi, Rasulullah membagi. Pembagian Rasulullah kan amanah ya. Sampai kan semuanya dijelaskan lengkap. Rasulullah berjuang untuk menyampaikan, membagikan, berjuang luar biasa. Rasulullah itu tiap hari, tiap waktu sholat, Yahudi tetangganya, kalau mau sholat zuhur, berdua. Diludahi begitu. Asar begitu. Maghrib begitu. Setiap waktu tahunan. Setiap waktu tahunan. Pun Abu Jahal, Abu Sufyan tahan kontrak, bukan malah bikin rumah dekat rumahnya Rasulullah untuk buang kotoran depan pintu Rasulullah. Rasulullah angkat tangan sama. Ya, ketika si peluda tadi yang tadi sakit, Rasulullah bilang sama Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah bikinkan kue yang paling baik. Kue tersebut dibawa ke Yahudi, dikasih, baru datang Yahudinya bakal marahin aku. Ketika tahu bahwa Rasulullah datang buat besuk dan bawa kue, apa yang keluar dari mulut Yahudi? Asyhadu itu Raufur Rahim. Tuhan sayang. Kita nggak bisa dan nggak pantas mengenalkan keagungan Allah dengan cara-cara yang tidak mulia gitu. Ya, para habaib masuk ke Indonesia ini, dan bukan habaib aja, para pendakwah tinggalin anak istri, bahasa sini nggak ngerti, naik kapal cari orang ketemunya macan. Ya, berjuang orang Kalimantan atau orang Jawa atau semua apa lagi jaya-jayanya dan kerajaannya. Datang orang luar yang dia nggak kenal atau gimana, terus langsung mungkin nggak berkata begini, hei kamu salah, kamu sesat, kamu ngelantur, kamu masuk neraka. Nggak bisa begitu kan? Penyampaian yang baik tadi masih baik. Setelah terjadi kelebihan dengan ngobatin akhlak yang bagus, sampaikan. Ya, gimana mau nyampe kalau kita nggak punya wewenang, status, kelebihan, fasilitas. Ya, fasilitas penampilan, ngomong yang lembut, akhlak yang baik, obat, macam-macam. Tapi yang tahu yang dihantarkan ini isinya adalah pengenalan pada Allah. Kembali lagi tadi dalil yang saya sebutkan, bahwasanya yang paling hebat datangkan ridhonya Allah, bikin senang kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Ya, Muhammad menyenangkan hati Nabi Yuna Muhammad. Dan kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hadi, yang menyenangkan hati Rasulullah tersebar luas dakwah Islam ini. Wallahi ya ikhwani, kita semua punya tugas. Ditanya kita ini bakalan. Jadi Imam Ja'far bin Abu Thalib itu yang megang bendera baginda Nabi waktu perang, ya, diserang sampai dalam riwayat 70 sayatan pedang. Tidak ada satupun sayatan pedang yang kena di belakangnya. Tahu maksudnya? Enggak ngebelakangin peperangan sampai tangannya terputus-putus. Ya, dari cintanya pada Nabi Muhammad dan Allah. Digigit itu bendera. Kemudian syahid. Ketika malaikat menggantikan tangannya dengan sayap, malaikat angkat itu ruhnya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far berburu mau masuk surga, bukan, tidak ya ikhwani, tidak.
Sayyidina Ja'far berkata, izin sama Pak malaikat, malaikat bolehkah aku mau menjumpai kasihku dulu baginda Nabi Muhammad? Surga Pak, syahid. Berarti meninggal tersayang perang kan sekedar mau surga saja, tidak. Mau apa? Mau menyenangkan hati Nabi Muhammad. Beliau juga digelari dengan Abul Masyahid. Jadi setelah terjadi riwayat kita disebutkan ya Sayyidina Ja'far, apa yang kau lakukan setelah matiku, kata Rasulullah, aku tidak lepas satu hari pun di mana aku tidak memikirkan para fakir miskin. Makanya aku dikenal dengan sebutan Abul Masyahid. Ya. Dan aku tidak ada satu peperangan pun yang aku hadiri ya, untuk menegakkan agama Allah. Ya. Yang aku di situ mundur atau merasa gimana? Meninggalnya, semuanya aku lakukan dengan cinta. Naam, ya Ja'far, bangga, Rasulullah bangga. Panjang cerita. Ada satu mas yang lalu bergetar dengan lemaknya. Ada sahabat Handalah yang dimandikan oleh malaikat, banyak. Tapi saya mau ambil poin. Saya, maaf, dan kalian, dan kita semua di sini bakal ketemu nggak sama Rasulullah nanti? Nggak usah nanti, kalau bisa sekarang nih, secepatnya sama baginda Nabi. Wallahi ikhwani, nikmatnya ibadah badan kau ziarah ke sana ke Madinah. Wallahi itu tempat paling mulia di muka bumi. Tapi senikmat-nikmatnya ruh anugerah yang Allah bisa berikan di muka bumi, melihat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Ini muncul pakai hati dia, coba bayangkan. Ada alasan lain, pilihan lain yang lebih nikmat daripada jumpa dengan Nabi Muhammad? Jangan ada pakai pertanyaan atau meremehkan kasih sayang Allah yang besar, anugerah Allah. Saya bukan bicara usaha ya, saya bicara anugerah. Usaha kita kecil, tapi kalau Allah anugerahkan kebuka hijab kita untuk jumpa Rasulullah, jumpa. Ya, banyak kok yang jumpa sampai sekarang. Kata di kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, 124.000 maghrib dan hijab yang mesti dilalui dari seorang untuk mencapai derajat bisa ketemu dengan baginda Nabi Muhammad. Yang tiap derajat tiap maghrib itu yang satu kedua misalnya jaraknya 5 meter, yang dua ketiga 7 meter. Nah itu 124.000 maghrib dan hijab. Itu dari kita. Tapi kalau dari Rasulullahnya Sultan Maghrib bin Mahmud ada hijab. Itu anugerah. Jadi semuanya punya syarat untuk mendapatkan anugerah itu, yang dengan kanannya dengan apa? Dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna, yakin penuh. Malam ini hadir maulid berkali-kali, semakin ada peningkatan keyakinan bakal jumpa sama Rasul. Buat apa? Ketemu sekarang antum melihat paham Nabi, ketemu segala macam. Tapi kita tak bakal meyakinin ada pertemuan yang lebih mulia, lebih hebat, lebih penting nanti di akhirat. Buat apa? Nanti di masyarakat ketemu nggak ada saling tolong. Nanti di Syirat ketemu nggak ada saling tolong. Hah? Jadi buat apa kumpul-kumpulan ini? Kalau nggak sebenarnya kasih sayang, cinta kasih yang diajarkan Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Raufur rahim. Ikrimah bin Abi Jahal itu luar biasa musuh baginda Nabi Muhammad. Saudaranya waktu Fathu Mekah, makanya disuruh baca inna fatahna laqad fatah mubinan. Rasulullah itu tidak ada pemimpin seperti baginda Nabi ketika menaklukkan suatu daerah yang tunduk tawadhu hormat pada kota Mekah. Dijamin. Ikrimah itu sudah berapa tanggal lagi? Berapa langkah lagi sudah mau naik kapal. Kata istrinya Ikrimah, kemarilah kau, bahwasanya Muhammad Rasulullah telah memaafkan kau. Nggak percaya Ikrimah dimaafin. Saking dimaafkannya oleh Rasulullah dan dia senang.
Sungguh dia hebat berjuang dengan Islam dengan sahabat Khalid bin Walid. Dabuan Ikrimah. Ketika itu dia menerima lebih dari puluhan panah. Menerima puluhan panah. Perangnya maju terus. Ikrimah itu nggak pernah mundur. Jagoan sekali perangnya. Sampai ditahan oleh Khalid bin Walid. Ikrimah jangan begini, nanti kalau kau apa-apa orang lain ikut drop semangat perjuangan perangnya. Tidak apa-apa. Akhirnya dia menerima begitu banyak anak panah yang menancap di tubuhnya. Jatuh. Rebahan di pahanya sahabat Khalid bin Walid. Apa kata Ikrimah? Dia tidak mau luka. Dia bilang apa? Ya Khalid, ini yang ku dapatkan ini kira-kira bisa nggak sih bikin sedikit senyumnya baginda Nabi? Senyum sedikit aja. Dia kepikiran tuh dosa-dosanya masa lalu memusuhi Rasulullah. Setelah sekian banyak panah, bisa nggak ya Khalid, ini permintaanku, aku nih kalau mesti berjuang mengobatkan kena panas segini banyak, aku bisa bikin senyum Rasulullah. Tebusannya, kalian saya, semua yang ada di sini, kan mesti ini hukum Allah, bakalan mengalami pertemuan yang lebih hebat daripada dunia ini. Setelah semuanya lancar, akan ketemu hamba baginda Nabi Muhammad. Yang enak ketemu nama Nabi Muhammad itu minum susu dari telaga Khot sampai Rasulullah senyum, Pak, Bu, disenyumin baginda Nabi, enak ya? Kalau Rasulullah nanya, apa yang telah ente lakukan? Apa yang membuat Anda bangga dengan apa yang telah antum isi dengan umur antum? Menegakkan syariat disangka, Quran diam aja kan? Sekarang di Jakarta sedang musim sedang musim nama istri baginda Nabi Muhammad itu dibuat lucu-lucuan. Maimunah, Fatimah, kakak. Ya, ini kan mendeskripsikan Islam luar biasa. Ummul Mukminin itu dijelaskan dalam Quran nggak boleh dinikahin. Ya, siapa Sayyidatuna Fatimah? Dibuat lagu. Kita ketawa juga Ummul Mukminin. Saya pikir kita ketawa juga. Apa yang salah dengan nama Maimunah? Fatimah dibuat lagu. Terus dengan begitu kalian senang joget dengan lagu Fatimah itu, kalian harapkan sahabatnya Nabi Muhammad. Apa kalian terlalu pede? Apa kita terlalu pede bahwasanya ibadah kita hebat pasti menjamin kita masuk surga? Wallah ya Allah, ya Allah. Masuk surga segala cinta dan rahmatnya Allah dan sahabat dan Nabi Muhammad. Apa hebatnya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad? Allahu Akbar ya Ibani. As-Sajjad di waktu di akhir baginda Nabi Muhammad gendong Hasan dan Husain, ditunjuknya Sayyidina Husain, anakku ini nanti melahirkan seorang anak yang nanti di akhirat diteriakin oleh malaikat dengan panggilan Gum ya Sayyidul Abidin. Bangun orang yang paling penghias daripada orang-orang yang beribadah. Siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Di dunia adalah Zainal Abidin. Ya. Saking hebatnya ibadahnya as-sajad. 1000 rakaat tiap sholat. Tiap malam. So, sumur di daerah Saudi sana, dalamnya 400 meter bib, 500 meter bib. Bisa kita 12 meter untuk tembus. Beliau itu timbang sendiri, menimba sendiri dan tak mau dibantu. Itu 1000 rakaat tiap malam dan 500 karung gandum yang beliau gendong dibagikan ke penduduk ahlu Madinah, yang sampai beliau meninggal orang-orang Madinah nggak tahu siapa yang bagiin. Ya, segitu hebat itu. Keluarganya Imam Ali Zainal Abidin saja tuh puluhan dibunuh. Mereka itu dirantai dengan Hubabah Zainab, itu dirantai, diarak dari Karbala sampai Irak sana. Ditenteng pakai kayak apa namanya? Besi apa? Nanti besi dipertontonkan seperti orang hina. Sayyidina Husain kan ganteng, Sayyidina Husain bibirnya bagus.
Muka Sayyidina Husain itu ganteng bagus. Sama si Yazid bibirnya dimainin pakai tongkat. Ini muka lu bagus banget. Ini muka bagus. Ada saat itu salah satu sahabat Nabi yang masih ada. Ada dua riwayat. Kalau salah Amir bin As atau tak mau, tapi Amir bin As lebih kuat. Hei, angkat tuh kalau kau punya tongkat. Aku lihat sendiri itu bibir pernah dicium oleh baginda Nabi Muhammad. Ya, ini perjuangan keluarga Nabi. Kalau kalian mau tanya kemuliaan di sini. Kalau kalian mau tanya siapa paling hebat tafsir Quran di sini. Kalau kalian mau tahu siapa yang paling tahu pribadi aku Nabi Muhammad, dia di sini, di ahli bait Nabi. Ya, di luar sahabat Nabi tahunya Rasul di luar. Gimana ibadahnya? Rasulullah kalau di rumah kayak orang biasa aja, tapi hatinya Allah Akbar. Tapi Rasulullah memikirkan umatnya luar biasa. Untuk dirinya kah? Untuk keluarga enggak. Keluarganya sudah di kantong, sudah aman. Ahli bait Nabi itu sudah aman, sudah ada. Karena waktu Sayyidina Ali melamar Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Fatimah itu dilamar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nggak senyum. Sayyidina Ali ngelamar senyum. Langsung turun surat Al-Ahzab 33. Sesungguhnya Allah akan mensucikan engkau ya ahli bait Nabi dengan sucinya. Itu mas sekali datang dari Allah. Karena saat hati saya di atas Fatimah berdetak, cucu gue gimana? Cucuku nanti gimana? Ya Rasulullah, kenapa kau namakan anakmu dengan nama Fatimah? Karena aku ingin membentengi anak cucuku dengan api neraka. Saya di Fatimah. Sekarang siapa nih anak-anak kita kenal cinta sama saya di Fatimah? Sedikit apa pribadi, akhlak, adab daripada Sayyidatina Fatimah yang kita transfer ke rumah-rumah kita. Ya, Sayyidatina Fatimah itu sama Sayyidina Ali punya baju satu. Kalau Sayyidina Ali pergi, Sayyidatina Fatimah pakai baju. Gantian. Karena sahabat bilang datang semua, ganti malah Sayyidatina Fatimah. Kenapa? Dia bilang aku pakai baju. Pakai sama Sayyidina Ali keluar. Itu Sayyidina Ali yang Allah transfer surubinya Rasulullah itu melalui Sayyidina Ali agar Nabi nggak melahirkan Nabi. Bapak, ini Sayyidatina Fatimah yang membuat Sayyidatina Fatimah senang pasti menyenangkan Rasulullah. Menyenangkan Rasul pasti Allah redoin. Sekarang kita nggak banyak kenal sama Sayyidatina Fatimah, biasa aja. Kenalkan sama anak kita sama Sayyidatina Fatimah gimana akhlaknya, gimana sabarnya. Sayyidatina Fatimah itu kalau jalan nunduk-nunduk, jadi hadapnya ikut di belakang. Tahu Sayyidatina Fatimah mau melompat. Sayyidatina Fatimah melompat. Kenapa? Ya Fatimah, kata bebannya. Nah itu ada laki-laki. Ya Fatimah itu laki-laki buta. Iya dia buta, kata Sayyidatina Fatimah. Tapi aku bisa melihatnya. Cerita tentang ahlak-ahlak keluarga Nabi itu mencontohkan betapa mulianya baginda Nabi Muhammad. Cita mulianya Nabi Muhammad agar kita dapatkan bahwasanya kita punya Tuhan Allah Ta'ala itu mulia dengan kebaikannya, luas dan kasih sayangnya, baik lebih daripada apa yang kita minta. Ya, memang sumber wasilahnya daripada kita kenal sama Allah, kenal kalimat la ilaha illallah, kenal surga, kenal neraka, kenal perintah, kenal larangan lewat pribadi baginda Nabi Muhammad. Memang itu pintunya. Ketika ditanya, kalian pilih cinta Allah dulu apa ikut sunnah Nabi dulu? Ikut sunnah Rasul dulu, ikut sunnah Rasulullah dulu agar benar cinta kepada Allah ini benar. Kalau main cinta pada Allah tapi nggak ikut sunnah Rasulullah, bohong. Yahudi Nasrani kan tertolak karena nggak mau ngakuin Nabi Muhammad. Saya kata ini momen baik, momen maulid, momen anugerah terbesar. Kalau habis dari pulang maulid pergi maulid bulan tiap hari, katanya bisa Malinda tiap hari ya maulid. Dengan saya senang saya. Tapi pulangnya nggak ada perubahan, nggak
nggak ada penambahan, nggak ada intisari kehidupan Rasulullah yang dibawa ke rumah, nggak ada perubahan dalam jumlah salawatnya, nggak ada sunnah yang dihidupkan di rumah, nggak maaf, intinya di situ bawanya Al-Quran, ya banyak kejadian, ya kan, ahlak-ahlak itu diremehkan, nonton TV, bawanya Al-Quran, TV-nya lagi joget, apakah itu adab? Hah? Jangan kan itu foto wali di bawah TV aja boleh. Ya. Sekarang kita sendiri yang mengenalkan pribadi aku, asal kalian tahu dan saya juga dikasih tahu oleh guru saya, makin tinggi imannya seseorang, makin sering dia sebutkan keluarga Nabi Muhammad. Dia sebutkan Sayyidatuna Fatimah, dia sebutkan Sayyidina Ali, dia sebutkan Sayyidina Hasan, dia sebutkan Sayyidina Husain. Ya, ini hukum dalam agama. Bicara begini ketika orang Syiah kan sangat ngaco. Saya bekerja, wallah saya sudah. Tapi kita yang lebih berhak menceritakan Sayyidina Ali wa Sayyidatuna Fatimah. Kita yang lebih berhak mencontohkan mereka. Kita yang lebih berhak membanggakan mereka. Ya, jangan versi orang lain dibuat. Sayyidina Ali itu ketakutan, nggak mau baik Sayyidina Abu Bakar. Pintunya ditendang oleh Sayyidina Umar. Yang ada di belakang pintunya ialah Fatimah. Rusuknya patah. 3 bulan dia harus meninggal. Sejak ditendang sama Sayyidina Umar, Fatimah meninggal. Sayyidina Ali ini pemberani atau tidak? Sayyidina Ali ini pemberani atau tidak? Istri ditendang orang, dia tak diam aja. Ini cerita ini apa mau kita biarkan terus, Beb? Hah? Cerita begini. Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali. Jangan, kita ceritakan kepada Sayyidina Ali apa yang kita tahu. Dulu cerita begini, diubah oleh para ulama. Saya nggak mau lama-lama lagi. Yang penting gini, syukuri benar menjadi umatnya Nabi. Saya kata nggak ada nantikum angkafatu dengan adabul. Kalau kita bisa sabar hebat, tapi sabar dalam Islam kategorinya orang baru. Tapi kalau kita syukur berarti kita udah lama dekat sama Allah. Ya, kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Diciptain belakangan, insya Allah duluan masuk surga. Kemudian badannya pendek-pendek agar nggak beribadah, umurnya nggak tua-tua agar nggak banyak maksiat. Pak Ida balagatul hukum, kalau sampai tenggorokannya napasnya masih bisa taubat. Mengucapkan sholawat Pak 1000 kali sehari, pundaknya sejajar sampai pundaknya Rasul masuk surganya Pak. 1000 kali itu ya Allah nggak sampai sejam ya Pak. Ya. Saya inginkan semuanya di sini mimpi ketemu Rasulullah, dapat senyumnya Rasulullah, menjadi umat yang diakui Rasulullah, menjadi umat yang digandeng oleh Rasulullah, baik Habibnya atau bukan, menjadi umat yang membuat Rasulullah senyum. Terakhir saya jelaskan sesuatu. Kan Rasulullah nanti di akhirat nanti kan diletakkan di tempat yang mulia. Keliling Rasulullah kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina besar semua. Angkatnya mereka kan. Setelah itu, wah sudah tuanku Syekh Abu Bakar bin Salim, tuanku Syekh Abdul Qadir Jalani, wali-wali besar nih. Imam Dasuki, wali Ibnu Dasuki segala macam. Itu pangkatnya ya. Kemudian oke, habis itu wali Songo. Kemudian para mu'alif, Imam Ghazali, Mujtahid, Mughalib, Mujtahid Palu Fatwa, macam-macam kan. Pangkat mereka. Ada pertanyaan, di mana kita saat itu? Kan ini hebat-hebat semua sekeliling Rasulullah. Posisi saya di mana? Ada jawabannya. Ilmu kita nggak banyak, amal kita nggak sedikit. Tapi ada kalau kita pernah bersolat dengan keadaan cinta dengan keindahannya Rasulullah. Nanti Rasulullah panggil, Fulan bin sini, kau salawat kuat yang sekian buat hati aku senang. Rasulullah panggil kita entar. Dalam keadaan lalai pahala banyak, apalagi dalam keadaan hadir, meringkih, menangis, membayangkan dengan putus dosa, salawat pasti disambut sama baginda Nabi Muhammad, pasti disambut. Kalau kita datang ke Allah bersama Rasulullah, jamuan Allah pasti jauh hebat. Datang sama Allah, kepada Allah sama Rasulullah, ya bersama baginda Nabi Muhammad. Kalau kita salat 1000 kali dan sehari kita masuk surga bersama Rasul, itu aja saya nggak bisa bilang banyak. Maafin itu tentang akhlak. Kalau udah malam saya ambil poinnya aja. Kalau pulang dari
Majlis ini salawat masih 10 kali percuma ketemu saya. Dan saya pun juga percuma ketemu. Maaf, orang kecil baru 10 kali. Dengan handphone berjam-jam nih. Target kan pulang dari sini 1000 kali, 100 kali. Tapi pakai hati yang hadir. Ya, itu aja pesan saya. Maafin terlalu banyak ngomong. Habib, doain deh. Habib semuanya Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah maja'ana min ahli la ilaha illallah. Waja'ana min ahli syakirin. Allahumma amin. Wa aminna fi tariqihim wa ma'afati min al-fitani ya Rabbi bihim wa bi'alihim min ajibi nas wa min al-fariqi. Allahumma ya azim sultan wa ma'is min daim. Amin. Apa yang khabalus ya liman la ya'jal. Amin ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك من نفضل أنت ربنا هب ونحن عبيدك ركب حتى لا تزال ذلك على اللهم يا ميسر ويجابر كل كثير وشهيب كل فريد ويا مقيم كل فقير ويا مقوي كل ضعيف. Amin 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 Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallim ajma'in. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Amin. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Amin. Amin. Wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Amin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas samiul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabb bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Ya arhamar rahimin 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 ya rijalal muslimin ya rahim ya karim tajawadul halim al mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin muslimin sanarju siwak fadrik ilahi قبل الفنا والهلاك يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارجال المسلمين وما لنا ربنا سواك يا ربنا الجنان يا جميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين ونستقيم على الهدى ولا نطع يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. أنا ونودر المنى منا وكل الهنا نعطى في كل Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rasul bil qabul over sudah over Ar-Rahim ya Ar-Rahim ya Ar-Rahim farjal muslimin jahid Rasul Rabbana ya Rasul Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ayo, angkatnya. Anggota Ridho dari angkutin. Imam Mana yang lain suruh kumpul. Angkatin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Salat wa Salam Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Amin. اللهم اجمع بيني وبين المقصود آمين. كل سريعا بحق سيدنا محمد آمين. محمد آمين. سيدنا نبينا محمد Amin. Innal minkum taqabbal ya karim. Dengan berakhir doa tadi maka berakhir rangkaian demi rangkaian susunan acara pada malam hari ini. Al-Fakir selaku pembicara mohon mundur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan baik dalam penyambutan, penyajian dan lain hal sebagainya, kami wakil daripada seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim Ar-Ridha atas Samarinda Habibul Bait Al-Habib Ridwan Al-Idrus sekeluarga mengucapkan permohonan ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau baca doa, itu ada doa yang sudah kita doakan.